eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Kota Pujian yang sama-sama kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pastinya dalam satu keluarga, yaitu keluarga rohani dalam gereja kita. Karena gereja merupakan keluarga kita dan gereja merupakan masa depan kita. My church is my family and my church is my future. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Kota Pujian yang saya percaya pasti kita sama-sama mengasihi Tuhan dan kita mau untuk memuridkan dan dimuridkan. Love God and make disciple. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Kota Pujian, mari kita sama-sama menyiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta juga menyiapkan segala sesuatu yang akan kita gunakan untuk mengikuti ibadah online ini, misalnya handphone, laptop, atau mungkin televisi yang akan kita gunakan untuk mengikuti ibadah live streaming ini. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau televisi, jangan lupa handphonenya untuk dinonaktifkan atau di silent agar tidak mengganggu konsentrasi ibadah kita nanti. Dan juga tidak sambil makan, minum, main game atau chatting, atau justru memasak. Mari kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, kita bersuka cita hari ini karena kita percaya setiap hari yang Tuhan berikan adalah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Mari bawa hatimu ke Tuhan, beri pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru. Hari ini, pagi ini kami mau memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, mari satukan hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus hadir. Amen. Roh Kudus melawat, menjamah, memberkati kami Tuhan. Amen. Kami mau beri pujian yang terbaik. Kami mau menghormati Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita percaya karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita semua. Hari yang telah
dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, bahwa Dia terukur kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah Tuhan kami yang baik, yang ajaib, yang perkasa, yang selalu memberikan kami sukacita, selalu memberikan kami kekuatan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Semuanya karena kasih-Mu aku ada. Aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh baik. Iku Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat penyertaan-Nya. Kuria kaya lama syanda kaya lama sini kira kaya lama. Mari sembah Dia jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, angkat suaramu menyembah Dia. Dia hadir bersama kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Rasakan kasih-Nya, rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji Dia akan mengirim seorang penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Dia berjanji Dia akan mengirim seorang penghibur, yaitu Dia Roh Kudus, pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat mengasihi kita, pribadi yang selalu hadir bersama kita. Dia mengasihi kita, Dia bersama kita. Tak pernah Dia tinggalkan umat-Nya, tak pernah Dia biarkan setiap orang yang mencari Dia. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Terima kasih Bapa, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Engkau selalu hadir di segala musim hidup kami. Engkau selalu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami mau dengar firman-Mu Roh Kudus. Mari buka hati dan pikiran kami. Biar Roh Kudus yang menjamah kami, menuntun kami, memberkati kami. Dan dimanapun kami berada saat ini, biar hati kami, pikiran kami terarah kepada Engkau Yesus. Dan setiap kami benar-benar mau Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu, buat kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami dengan firman Tuhan, kami memulai pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengan firman Tuhan berkata, amin, 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 haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa kembali lagi beribadah secara online. Dan pada kesempatan indah ini saya mau melanjutkan khotbah minggu lalu. Bagaimana kalau kita perhatikan minggu lalu kita membahas soal gereja Yerusalem. Ya, di kitab Kisah Para Rasul
ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia menitip pesan buat murid-muridnya di pasal pertama. Yesus memberi kuasa ya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menjadi saksi dimanapun mereka berada. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus memesan kepada murid-muridnya untuk menunggu janji Tuhan ya, kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem. Dan murid-muridnya berdoa selama 10 hari di loteng Yerusalem dan mereka bersungguh-sungguh menanti janji Tuhan. Betul saja di pasal 2 terjadi pencurahan Roh Kudus, yaitu disebut hari Pentakosta. Nah, bagaimana murid-murid dilawat, diberkati oleh Tuhan. Kemudian di pasal kedua juga terjadilah kebangunan rohani yang luar biasa. Petrus dipakai oleh Tuhan ya untuk berkhotbah dan banyak orang bertobat. Bahkan 3.000 orang memberi diri dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah awal mulanya gereja mula-mula, orang suka sebutnya, yaitu gereja Yerusalem saya sebutnya. Ya bagaimana mereka bertumbuh secara luar biasa. Mereka bertekun dan pengajaran rasul-rasul. Mereka hidup sehati, ya sepikir. Mereka saling menolong, saling memberkati pekerjaan Tuhan, saling membantu. Bahkan mereka suka memuji, menyembah, bikin perjamuan dari rumah ke rumah, di rumah ibadat. Bahkan kehadiran mereka ya disukai oleh banyak orang. Bahkan banyak jiwa-jiwa ditambahkan lagi. Pasal 3, pasal 4 di Kisah Para Rasul terus growing. Ya pertumbuhan gereja yang luar biasa di Yerusalem itu mengalami satu revival yang luar biasa. Tuhan tambahkan jadi 5.000, 3.000 jadi 5.000. Dan terus mereka begitu menjadi gereja yang kuat, strong church. Mereka menjadi gereja yang begitu dahsyat. Ya mengumpulkan jiwa-jiwa orang-orang yang belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus. Mereka bertobat, percaya Yesus dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan mereka sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dibahas minggu lalu tentang gereja Yerusalem. Nah, tetapi dimulai pasal 8 yang akhir, pasal 9 tepatnya, ketika Stefanus dirajam mati, terjadilah suatu penganiayaan besar-besaran. Gereja Yerusalem yang tadinya mereka berkumpul bersama-sama mengalami sebuah tantangan. Mereka harus keluar dari zona aman mereka. Mereka bahkan mengalami satu tantangan iman mereka. Bagaimana mereka dianiaya. Bahkan salah satu penganiaya yaitu Saulus. Yang kita kenal sekarang Paulus. Dia belum mengenal Yesus. Dia belum berjumpa dengan Yesus. Namanya Saulus. Nah bahkan dia salah satu orang yang termasuk penganiaya umat Kristen pada saat itu. Nah kemudian berjalan waktu akhirnya Petrus yang dipakai Tuhan luar biasa di gereja Yerusalem. Dipakai Tuhan untuk keluar dari Yerusalem. Ya untuk menyingkir. Dan akhirnya disitulah berjumpa dengan Saulus. Dan Saulus bertobat, terima Yesus. Dan akhirnya di situ bagaimana Tuhan pakai Saulus, Barnabas untuk menjadi pemberita Injil. Nah kita lihat di pasal 13. Disinilah awal mulanya gereja Antioquia. Ya gereja yang menjadi gereja misionaris. Gereja yang banyak memberitakan Injil di luar daerah Yerusalem. Ya mereka memberitakan Injil secara luar biasa. Hari ini jadi saya mau bahas khotbah saya tentang gereja Antioquia. Yuk kita lihat bersama-sama di Kisah Para Rasul pasal 11, kita mulai pasal ini. Sementara itu ayat 19 sampai seterusnya, Kisah Para Rasul pasal 11. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ya, perhatikan di ayat pasal 11 ini mereka udah mencar. Tadinya mereka berkumpul, nyaman, enak, diberkati Tuhan luar biasa, mujizat demi mujizat terjadi, tapi hanya di Yerusalem, tidak di kota-kota yang lain. Tapi karena ada penganiayaan, mereka harus keluar. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia.
Oke, ada namanya Barnabas. Kita lihat ceritanya, lanjut lagi 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi dari Yerusalem diutus Barnabas untuk melayani pelayanan-pelayanan yang di luar Yerusalem. 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, yaitu Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Barnabas mengajak Saulus yang baru lahir baru bertobat, yang dilayani oleh Petrus, dan akhirnya mereka jadi satu tim. Barnabas dan Saulus, mereka pergi ke Antiokhia untuk pelayanan. Ya, mendukung pelayanan di sana karena melihat ada satu kebangunan rohani yang sejati, yang luar biasa. Ini peta yang saya kasih gambar buat Bapak Ibu, bagaimana inilah dari Yerusalem tersebar Injil ke Asia kecil. Dan satu yang dipakai Tuhan luar biasa yaitu Paulus. Saulus nama-lamanya, ya setelah dia dipakai Tuhan luar biasa dirubah menjadi Paulus, ya tersebar sampai ke Indonesia, yaitu melalui pelayanan Paulus. Tersebar Injil itu luar biasa, nggak hanya untuk Yerusalem. Ingat, Injil kerajaan surga, Injil tentang Yesus Kristus tidak hanya untuk orang Yerusalem, tapi untuk seluruh dunia harus mendengar, harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Kita lanjut lagi. Nah, apa yang menjadi ciri gereja Antiokhia? Minggu lalu kita belajar menjadi gereja, ciri karakteristik gereja Yerusalem. Hari ini bagaimana gereja Antiokhia menjadi gereja yang luar biasa di Kisah Para Rasul juga. Yuk kita mau bahas bersama-sama. Ada 4 hal yang saya mau bahas, kita lihat bersama-sama. Di Kisah pasal 13, ya bagaimana ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kalau saudara baca ayat 42 sebelumnya, ya bagaimana Paulus dan Barnabas dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menginjil, bersaksi di setiap daerah-daerah. Ya, mereka mengelilingi semua daerah-daerah. Lalu ayat 43, setelah selesai ibadah banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Kalau lihat yang saya kasih garis merah, begitu luar biasa. Orang-orang di situ mereka begitu antusias, begitu haus, begitu excited tentang firman Tuhan. Bahkan ayat 44, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Hampir seluruh kota itu, bayangkan. Ya enggak gegernya, enggak hebohnya. Satu kota itu mereka datang untuk mencari firman Tuhan. Ya dari minggu ke minggu mereka mengejar, mencari Paulus dan Barnabas. Hanya untuk dengar berita tentang Yesus Kristus Tuhan. Apa yang saya mau katakan di poin pertama tentang gereja Antiokhia. Tampilkan poinnya. Gereja Antiokhia memiliki kelaparan rohani yang luar biasa. Ya, mereka begitu haus akan Tuhan. Mereka begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara baca ayat tadi sebelumnya. Ya tiap-tiap minggu mereka mencari firman Tuhan. Mereka haus akan firman Tuhan. Ya mereka sungguh-sungguh ya rindu untuk bertumbuh iman mereka. Karena mereka begitu punya hati yang roh yang menyala-nyala. Nah bukan hanya sampai situ. Bahkan di ayat yang terakhirnya di Kisah pasal 13. Mendengar itu, ayat 48-49, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. 49, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Terdengar siapa nama Yesus. Ya terdengar berita tentang Yesus Kristus Tuhan. Lihat sebuah kelaparan rohani yang luar biasa saudaraku. Bagaimana kehidupanmu hari-hari ini? Apakah Anda masih lapar
haus akan firman Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah sungguh-sungguh rindu diajar dan belajar firman Tuhan? Apakah sungguh-sungguh setia membaca firman Tuhan? Kota Pujian, gereja Kota Pujian, mari ya saya ajak jemaat-jemaat gereja Kota Pujian terus setia baca Alkitab tahunan. Terus setia bersaat teduh. Terus setia membaca firman Tuhan. Ya, punya sebuah kegairahan, punya sebuah semangat yang terus rindu baca firman Tuhan. Kenapa? Ini penting. Ya, firman Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, punya hubungan dengan firman Tuhan itu sangat utama dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat 17. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Seberapa kita hari-hari ini lebih senang buka orang punya status. Ya, lebih senang sibuk dengan urusan-urusan yang hanya lahiriah. Ya, ngurusin usaha kita mungkin, bisnis kita enggak salah. Tapi mari beri waktu khusus. Ya, beri hidupmu sungguh-sungguh. Juga punya kelaparan rohani yang luar biasa. Dimanapun Anda berada, ya apapun yang Anda sedang kerjakan. Kalau Anda punya kelaparan rohani, Anda selalu rindu sama hadirat Tuhan. Anda selalu rindu berada di dalam firman Tuhan. Ada waktu kosong sedikit, buka Alkitab. Ada waktu senggang sendiri, lowong sedikit, baca firman Tuhan. Itu yang saya lakukan juga. Ketika mengantri sebuah antrian panjang, saya buka handphone saya, bukan melihat status orang lain, bukan melihat YouTube atau WA atau apapun yang lain, tapi hanya membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, inilah jemaat Antioquia, mereka punya kelaparan rohani yang dahsyat luar biasa. Ini yang mereka kerjakan hari-hari ini. Bahkan Matius pasal 5 ayat 6 berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kenapa hari-hari ini hidupmu kehilangan rasa puas? Ya, mungkin kau punya harta banyak, engkau punya segala-galanya, prestasi-prestasi engkau telah capai dalam kehidupanmu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang kosong. Tanyain dalam hatimu, sudah belum engkau punya lapar dan haus akan firman Tuhan? Punya kelaparan rohani akan Tuhan yang luar biasa. Ini penting. Ya, jangan sampai keinginan, kerinduan, desire kita kepada Tuhan sudah mulai memudar. Sudah mulai turun. Roh yang menyala-nyala itu sudah mulai hilang. Dengarin, hari-hari ini Tuhan mau kita semakin bergairah. Kita semakin sungguh-sungguh. Karena kalau kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan apa? Karena mereka akan dipuaskan. Tuhan mau memuaskan batinmu, memuaskan rohmu, jiwamu. Bagaimana caranya? Datang pada Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa dengan Tuhan, cari Tuhan di setiap saat, setiap waktu, dimanapun Anda berada. Gunakan setiap waktumu, kontak dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, online terus dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Ini yang Tuhan cari hari-hari ini. Berikut, hal yang kedua, apa yang menjadi ciri khas dari gereja Antioquia? Yang pertama, mereka punya kelaparan rohani kepada Tuhan. Mereka lapar hal-hal yang berbau rohani. Ya, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26. Mohon maaf, bukan pasal 1, tapi pasal yang ke-13 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dalam bahasa Inggrisnya Christian. Kekristenan ini bukan hanya sekedar agama. Melebihi itu semua. Ya, kalau kita melihat akar nama Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut-pengikut
Kristus. Nah, kalau kita adalah pengikut Kristus, berarti kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Makanya sebenarnya kita bukan lagi disebut Nasrani. Harusnya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara harusnya disebut Kristiani. Artinya apa? Pengikut Kristus. Nasrani, ya itu bahasa yang suka diberikan buat orang Kristen. Ya dari agama yang lain kepada orang Kristen, Nasrani. Nasrani itu kurang tepat karena Nasrani berasal dari kata Nazaret. Ya tempat kampung halamannya ibunya Yesus, yaitu Maria. Ya, kita ini bukan dari Nazaret, kita adalah orang Kristiani. Jadi pengikut Kristus, murid Kristus. Orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Poin yang kedua, yang saya mau katakan ciri khas dari gereja Antiokhia yaitu apa? Gereja Antiokhia kuat di dalam pemuridan. Wow, ini luar biasa. Saudara, mari saya mau ajak kita kembali merenung dan mengalami dan mempraktekannya. Ya, bagaimana kita mau menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus. Tidak ada cara yang lain selain kita mau gak dimuridkan. Tuhan pakai gereja lokal, Tuhan pakai wadah gereja lokal untuk menjadi sarananya Tuhan di muka bumi ini untuk memuridkan saudara. Ini penting. Hari-hari ini banyak orang Kristen cuman hanya label statusnya saja. Di KTP-nya Kristen. Tapi sudah belum Anda benar-benar murid Kristus? Kalau Anda murid Kristus, salah satunya Tuhan mau Anda tertanam di dalam gereja lokal. Anda punya rumah rohani. Anda punya komunitas keluarga rohani. Ini penting. Jemaat Kota Pujian, Anda harus makin sadari. Ya, inilah rumah kalian. Ya, my church is my family. Gerejaku adalah keluargaku. My church is my future. Gerejaku adalah masa depanku. Ya, bagaimana kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Kalau kita nggak mau dimuridkan, Tuhan pakai gereja lokal, Tuhan pakai pemimpin rohani, Tuhan pakai bapak rohani. Ya, orang-orang saudara seiman di gereja lokal kita untuk memuridkan kita supaya kita semakin bertumbuh. Bertumbuh dari bayi rohani, anak-anak rohani, ya dewasa rohani. Terus kita menjadi Kristen yang bertumbuh sesuai standar ukuran Tuhan. Kalau Anda mau jadi murid Kristus, tapi Anda gak mau dimuridkan. Anda gak mau menemukan gereja lokal, menemukan keluarga rohani. Anda bukan murid Kristus yang sejati sebenarnya. Anda hanya menyandang status aja. Makanya bagi Bapak Ibu yang menonton video ini, mungkin Bapak Ibu belum dapat gereja lokal, berdoa. Ya, berdoa, bergumul, Tuhan tunjukkan, pimpin saya untuk menemukan gereja lokal di mana saya bisa bertumbuh. Nah, saya mau bahas ya bagaimana kita lihat lanjut lagi di Kisah Para Rasul pasal 14. Ya, bagaimana murid-murid jemaat-jemaat pengikut Kristus di jemaat Antiokhia begitu luar biasa. Kisah 14 ayat 21, 22, 23. Saya bacakan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Oke, dipakai kata murid, disciple. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Perhatikan ayat 21-22 memperoleh banyak murid. Mereka berhasil mendapat murid-murid, mereka memenangkan mereka. Orang-orang yang belum percaya Tuhan, dia murid, pengikut Kristus, menjadi orang Kristen dan mereka layanin. Paulus dan Barnabas layanin. Ayat 22, menguatkan hati mereka dan menasihati mereka. Jadi soal berkata pemuridan, discipleship, bukan hanya sebuah slogan gereja. Ya, bukan hanya sebuah program gereja. Lebih daripada itu saya mau katakan,
Ya, pemuridan adalah sebuah proses hubungan yang saling terbuka, saling percaya antara bapa rohani dan anak rohani yang suka dan mau diajar dan belajar. Ini penting. Ya, banyak hari-hari ini orang Kristen ya tidak mau bertumbuh secara benar. Mereka hanya menjadi orang Kristen jalan-jalan. Mereka menjadi orang Kristen yang hanya cari senang. Ya, artinya mereka nggak mau dinasihatin. Mereka juga suka memilih khotbah yang sesuai mau mereka apa. Itu bukan murid sejati. Murid sejati, mereka adalah orang yang siap ditegur, siap dinasihatin, siap dibangun iman mereka. Dan mereka tahu siapa Bapa rohani mereka. Mereka tahu di mana mereka bertumbuh, di mana keluarga rohani mereka. Di mana mereka melayani, di mana mereka mempunyai gereja lokal. Di mana mereka mempunyai rumah rohani. Ini penting. Apalagi saat-saat ini. Ya, semua ibadah online semua. Kalau Anda murid yang sejati, ya Tuhan percayakan Anda ada di gereja lokal, di kota pujian. Berarti Anda mau mendengar, mengambil waktu, menyisihkan waktu Anda untuk sama-sama bertumbuh, beribadah bersama-sama secara online. Dengar khotbah yang ditayangkan, yang disiarkan dari gereja lokal. Ya, bukan cicip sana, cicip sini, ya bukan jajan sana, jajan sini, bukan tidak boleh. Bukannya dosa, tidak. Ya, tapi saya mau katakan kalau Anda adalah murid yang mau terus dibentuk, yang mau Tuhan pakai luar biasa. Kalau Anda berkata, iya ini gereja lokal saya, ini rumah rohani saya di kota pujian. Berarti mari, ya dukung. Berarti mari sediakan waktumu, hatimu, hidupmu untuk mau dimuridkan. Banyak orang datang kepada saya, kok saya mau dimuridkan. Kok bina saya kok, tolong kok. Saya mau dibina, saya mau dimuridkan kok. Ya saya tahu saya sudah jauh dari para Tuhan. Saya butuh ada mentor, puji Tuhan luar biasa. Tapi berjalan waktu ke depan, ya cuman hanya habis di mulut. Ketika dinasihatin, ketika ditelepon, ditegur, ketika diajak pertemuan, janjian, nggak ada waktu, sibuk, banyak urusan, banyak tugas, banyak ini, banyak ini. Jangan jadi orang Kristen cuman hanya di mulut. Yang mau berkata, ya saya mau jadi orang Kristen, saya mau dimuridkan. Tapi Anda gak memberikan waktumu, gak memberikan hatimu. Dan Anda gak sungguh-sungguh mau dibimbing, dimuridkan, diarahkan, dinasihatin. Apa yang Paulus pernah katakan dalam 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 16 saya bacakan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Paulus salah satu ya mentor bapak rohani yang sukses di perjanjian baru. Dia banyak melahirkan anak-anak rohani, salah satunya Timotius. Ya begitu banyak anak-anak rohani yang dipakai Tuhan karena dibina, dimuridkan oleh Paulus. Lalu ayat 15, ini penting, perhatikan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Saudara boleh ya dengar khotbah sana, dengar khotbah sini. Ya saudara boleh ya belajar, ya menggali Alkitab secara online kah, ke sekolah Alkitab kah, banyak guru yang ngajar. Tapi Paulus berkata, hanya satu bapa rohanimu adalah Paulus, adalah aku. Sama dalam gereja lokal. Ya saya harus tahu di mana gereja lokalmu, di mana rumah rohanimu, berarti disitulah Anda harus temukan Bapa rohanimu. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus tegas. Paulus mau ingatkan lagi. Ya bagaimana dalam pelayanannya dia rindu. Ada anak-anak rohani yang benar-benar komit. Murid-murid yang benar-benar setia. Yang mau bertumbuh sungguh-sungguh. Ya, tidak menjadi murid yang hanya asal-asalan. Ya, bukan menjadi orang Kristen murid yang hanya sekedar kelihatannya dia aktivis gereja. Kelihatannya dia setia. Padahal nggak sungguh-sungguh. Inilah ciri khas dari gereja Antioquia. Hal yang kedua.
mereka kuat dalam pemuridan. Saya berdoa, ya biar setiap jemaat Kota Pujian menyadari dan Anda membuka hati Anda, membuka diri Anda, memberi waktu Anda untuk mau nggak dimuridkan. Ya artinya apa? Membangun hubungan yang saling percaya dan terbuka. Tidak ditutup-tutupin, tidak pura-pura, tidak ada lagi yang kemunafikan. Tapi semua kita lakukan karena kita saling percaya. Antara Bapa rohani sama anak rohani. Ya kita saling membangun kepercayaan. Ini paling penting dasar sebuah hubungan di dalam discipleship pemuridan. Gereja bukan tempat yang sempurna. Tapi gereja adalah wadah sarana Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memuridkan setiap pribadi demi pribadi. Makanya kalau Anda yakin Kota Pujian adalah gereja lokalmu, rumah rohanimu, mari jadilah murid yang terus mau dibentuk, diajar, dibimbing dan diarahkan. Hal yang ketiga, apa yang menjadi ciri khas gereja Antiokhia? Mereka lapar dan haus akan Tuhan. Ya, yang kedua, mereka gereja yang kuat dalam pemuridan. Ya, mereka memberi diri mereka, mau diajar, mau dibimbing, mau diarahkan, bahkan ditegur, dinasihatin. Dan yang ketiga, gereja Antiokhia adalah gereja yang suka memberi. Gereja yang suka menabur berpekerjaan Tuhan. Kita baca ayatnya, Kisah Para Rasul pasal 11. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Perhatikan tadi mengumpulkan suatu sumbangan. Jadi ini menandakan bagaimana jemaat Antiokhia, jemaat yang sangat suka memberi. Mereka sangat menghargai ya yang namanya pemberian, ya menolong, memberkati. Ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi lihat bagaimana gereja yang bertumbuh salah satunya adalah gereja yang juga suka memberi, suka memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, saya lihat di kisah ini, di Alkitab ini membicarakan bagaimana situasi pada saat itu juga mengalami situasi yang sukar. Ya, ada bahaya kelaparan terjadi. Tapi mereka jemaat Antiokhia tidak tutup mata, tidak masa bodoh. Justru dengan apa yang ada pada mereka, mereka mengambil bagian untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Mereka suka memberi, mereka suka menabur. Ini yang Tuhan mau ajar. Ya, bagaimana dengan gereja Kota Pujian? Bagaimana kita sebagai orang Kristen hari-hari ini? Di tengah situasi yang mungkin sulit ekonomi. Ya, banyak goncangan ekonomi, belum lagi wabah virus corona yang terus menyebar. Bisakah kita tetap setia menabur, memberi, memberkati pekerjaan Tuhan? Ya, mungkin Anda berkata, saya lagi sulit ekonomi. Sama. Ya, apa yang mereka alami juga sama. Bahaya kelaparan mengancam mereka. Ya, tapi mereka tetap mengambil bagian untuk tetap memberi. Ya, bahkan nggak sampai di situ. Kisah pasal 14, setelah Paulus dan Barnabas pulang dari pelayanan juga mengelilingi daerah-daerah kecil yang lain, ya apa yang terjadi? Ya, ini ciri mereka yang suka memberi. Setibanya, Kisah Para Rasul 14 ayat 27-28, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid itu. Paulus dan Barnabas disambut. Paulus dan Barnabas ditampung. Dipelihara oleh jemaat, oleh murid-murid Antiokhia. Mereka nggak ditelantarkan. Ya bahkan dikatakan ayat 28 tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Di situ lama mereka tinggal. Mari saya dorong, saya berdoa. Ya biarlah kita juga belajar menjadi gereja yang suka memberi.
menabur. Ya, saya sebagai gembala secara pribadi di saat-saat yang susah ini, saya tetap belajar peka dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan belajarkan saya untuk menabur, saya belajar menabur. Ya, ketika Tuhan dorong saya untuk memberkati, saya belajar memberkati. Ya, minggu lalu ketika Idul Fitri, bahkan sebelum Idul Fitri, saya, istri, kami berdoa, Tuhan, kami rindu untuk memberkati. Kami rindu untuk menjadi sarananya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Bahkan mereka tahu saya pendeta, tapi saya belajar memberkati mereka. Dan rencana dalam minggu ini, ya kita akan adakan aksi peduli dari Gereja Kota Pujian untuk jemaat-jemaat yang tidak mampu. Untuk jemaat-jemaat yang tidak mampu, dalam arti kata mereka mengalami ya kekurangan dalam hal makan dan minum. Kami akan buat aksi peduli dari gereja untuk memberkati. Ya, saya berdoa, kalau Bapak Ibu mungkin juga mengalami kesulitan, kesusahan. Tapi karena Bapak Ibu masih merasa, masih sanggup untuk mencukupinya, ayo belajar menabur, belajar memberkati. Saya bersyukur dengan jemaat Kota Pujian, ya meskipun di tengah-tengah situasi ini, tapi jemaat Kota Pujian tetap ya setia memberi persembahan, setia memberi pembangunan, setia mengembalikan milik Tuhan. Ya, saya percaya itulah ciri orang yang mau diberkati Tuhan. Itulah ciri gereja yang terus mau bertumbuh. Satunya selain mereka haus akan perkara rohani, lapar akan perkara-perkara rohani. Yang kedua mereka mau dimuridkan, mau tertanam dalam gereja lokal, mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh sungguh-sungguh melalui gereja lokal. Yang ketiga mereka tetap rajin memberi, mereka tetap menabur, mereka tetap memberi. Karena firman Tuhan berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu janji Tuhan. Saudaraku, semakin Anda belajar memberi, semakin Anda akan mendapatkan kembalinya. Semakin Anda rajin menabur, Anda akan menerimanya. Itu prinsip firman Tuhan, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ini yang Tuhan mau ajarin kita. Bagaimana kita menjadi gereja yang suka memberi. Ya, di ayat ini membahas, memberi ini dalam arti kata keuangan, finansial. Ya, mereka menabur, mereka memberi, mereka memberkati. Ya, saya dorong semua kita, ya dalam keadaan apapun yang kita hadapi hari ini kita tetap setia mau memberi dan menabur. Nah, poin saya yang keempat, ya di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 4. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Hal yang keempat, apa yang menjadi ciri khas gereja Antiokhia? Yaitu gereja Antiokhia adalah gereja yang bekerja sebagai satu tim. Satu kesatuan, saling topang menopang, saling mendukung, gotong royong. Ya, jadi mereka saling bekerja sama dengan baik. Ini yang dibutuhkan gereja hari-hari ini. Contoh, Paulus dan Barnabas. Mereka diutus menjadi satu tim yang kuat. Mereka menjadi misionaris yang luar biasa dipakai Tuhan. Menjadi berkat untuk mencari murid-murid memberitakan Injil. Hari-hari ini kenapa banyak gereja pecah? Kenapa banyak gereja berantem, ribut? Karena mereka mulai mementingkan diri mereka sendiri. Mari gereja Kota Pujian, saya berdoa. Kita mau menjadi gereja yang satu tim. Bukan berarti gak ada perbedaan. Perbedaan itu pasti ada. Justru dari perbedaan itulah kita belajar untuk saling melengkapi. Bukan saling menjatuhkan. Saling menguatkan, saling menerima kekurangan baik maupun kelebihan dari perbedaan itu. Bukan saling menyalahkan atau apalagi menghakimi. Itu yang bukan dari Tuhan. Tuhan mau perbedaan itu untuk memperkaya kita. Perbedaan itu untuk saling melengkapi, saling memberi masukan. Bagaimana kita menjadi gereja seperti Antiokhia, gereja yang kuat karena mereka punya gereja yang suka
melayani sebagai satu tim, satu kesatuan. Saya bersyukur ya sampai hari ini Tuhan telah pimpin gereja kita masuk 12 tahun. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita ya dengan orang-orang yang luar biasa. Jemaat-jemaat yang setia, kompak. Bukan berarti gak ada masalah. Banyak masalah, banyak perbedaan. Tapi apapun perbedaan, kalau kita datang di hadirat Tuhan. Datang dengan sikap rendah hati. Datang dengan pimpinan Roh Kudus, kita pasti bisa bicarakan semuanya. Kita pasti bisa selesaikan bersama-sama. Ini contoh yang luar biasa bagaimana Paulus pernah mengingatkan di jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 3. Ya, di ayat ini, di kisah ini menceritakan ada satu perselisihan antara Paulus ya dengan teman sekerjanya, pelayanannya. Ya, bagaimana itu menjadi satu keributan yang membuatnya akhirnya menjadi satu perpecahan antara Paulus dan Apolos. Ya, dikatakan begini, 1 Korintus pasal 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, artinya bukan Paulus atau Apolos, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Mari jemaat Kota Pujian, kita adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah satu tim yang solid, yang kuat, yang kompak. Kalau ada yang lemah, mari kita angkat mereka, kuatkan mereka. Kalau ada mereka yang sedih, mari kita hibur mereka. Kalau ada mereka yang jatuh, mari angkat mereka kembali. Jangan biarkan mereka. Tapi yang jatuh, yang lemah juga, jangan gengsi, jangan sombong, rendah hati. Mau bersedia, kembali lagi prinsip pemuridan. Mau gak dimuridkan? Mau gak dibapai? Mau gak dinasihatin? Ini penting. Ya, jangan saling, tidak ada kompetisi dalam gereja. Tidak ada saling persaingan. Yang tua, muda, gereja, ibadah apapun, ibadah anak muda, youth, ibadah umum orang tua, komsel gereja anak, komsel youth, komsel teenagers, semua kita ada satu tim. Kita harus saling topang menopang, saling menghormati, saling menghargai. Karena kita adalah kawan sekerjanya Allah. Bahkan ya di Filipi pasal 2, ini kisah ceritanya Paulus, bagaimana dia punya hubungan yang luar biasa dengan anak-anak rohaninya. Ya, Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 27 saya bacakan. Sementara itu kuanggap perlu mengirim Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku, teman sekerja serta teman seperjuanganku. Perhatikan, teman sekerja, teman seperjuanganku, satu tim yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu pada kamu sekalian dan susah juga hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. 27, memang benar ia sakit dan nyaris mati. Ini orang yang punya satu tim, spirit of unity, roh yang kesatuan, yang mau menjadi satu tim, ya meleburkan dirinya menjadi satu kesatuan untuk menjadi satu tim yang solid, yang kompak. Dia mau berkorban. Bahkan Epafroditus sampai hampir mengorbankan nyawanya demi pelayanan Paulus, bapak rohaninya, mentornya. Ya, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Maka Paulus memuji, Paulus angkat jempol dengan Epafroditus, teman sekerja serta teman seperjuanganku, senasib sepenanggungan. Ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bahkan ayat 7, memang benar ia sakit, pelayan sampai sakit-sakitan. Ya, bahkan nyaris mati karena penyakit itu. Dia korbankan semuanya, jiwa raganya. Mau menjadi satu tim yang kuat. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang di gereja yang mau menjadi satu tim yang kuat, kompak, solid, yang mendukung pekerjaan Tuhan. Yang mau benar-benar punya hati, memberi hatinya, jiwa raganya untuk pekerjaan Tuhan. Ya,
tanpa melihat status, tanpa melihat kepintaran, kehebatan kita, tapi merendahkan hati dan memberi hatinya, hidupnya. Saya mau bertumbuh, saya mau ambil bagian, menjadi satu tim di gereja, di rumah rohani, di mana Tuhan percayakan untuk saya bertumbuh. Dan ada berkat yang Tuhan berikan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Tuhan katakan tidak sia-sia apapun yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda setia melayani Tuhan, Anda sungguh-sungguh cinta Tuhan, Anda memberi waktu, hidupmu, bahkan hartamu, tenagamu untuk pekerjaan Tuhan. Janji Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saya percaya ini yang Tuhan inginkan, menjadi gereja Antioquia. Karena gereja Antioquia, gereja yang diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala kita siang hari ini. Kita telah dengar firman Tuhan, bahwa Tuhan rindu kita menjadi gereja seperti gereja Antioquia. Gereja yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi gereja yang mau dimuridkan, yang mau dibapai. Mereka rindu untuk terus dibentuk dan diajar. Dan mereka menjadi gereja yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga menjadi gereja yang berdampak dimanapun mereka berada. Mari kita mau belajar menjadi gereja yang satu tim. Mendukung pekerjaan Tuhan, mensupport pekerjaan Tuhan. Dan mau menjadi gereja yang senantiasa suka untuk memberi. Suka untuk menabur berpekerjaan Tuhan. Karena ini menjadi ciri khas gereja Antioquia. Yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan dan kita mau berdoa juga untuk syafaat bagi bangsa negara kita Indonesia. Bapa, kami rindu Tuhan, biar gereja Kota Pujian, setiap kami yang mendengar berita firman Tuhan melalui media online ini, kami terus mau dimuridkan. Kami mau terus punya kelaparan rohani yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Kami mendukung gereja lokal. Kami mempersembahkan segala harta milik kami buat pekerjaan Tuhan. Kami terus mendukung pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami untuk bertumbuh, dimuridkan Tuhan. Dan kami mau di gereja yang terus menjadi satu tim Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan, kami mensupport, memberi tenaga kami, hati kami, hidup kami untuk pelayanan di gereja lokal kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Kota Pujian dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan, kami terus diurapi, diberkati oleh Tuhan. Amen. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah Indonesia. Tuhan curahkan kuasa-Mu bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti mengalami revival Tuhan. Kami berdoa sakit penyakit apapun yang melanda Indonesia, COVID-19 ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berkati Tuhan. Berkati tenaga medis, para dokter, para suster, perawat yang ada, berkati mereka Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Jokowi maupun menteri-menteri yang ada, bupati, gubernur, wali kota yang ada, biar mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk bisa menopang, untuk bisa memulihkan kondisi situasi ini Tuhan. Kami berdoa warga negara Indonesia juga bisa taat tunduk pada aturan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh dunia yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, ini saatnya kami umat manusia berdamai dengan Engkau. Ini saatnya kami manusia merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Memohon ampun, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, daerahku. Dan kiranya
katakan lagi, kiranya Tuhan, kiranya kami percaya memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku. Kami percaya janji-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Mari umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, angkat kedua tanganmu. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, mengasihi kita, memimpin kita mulai siang hari ini sampai sudah datang kedua kalinya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Haleluya, shalom. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan persembahan pembangunan bahkan perpuluhan, bisa ditransfer di nomor rekening yang terdapat di deskripsi. Dan bisa juga dikumpulkan dan di-store kepada gembala ataupun bendahara gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, jam 1 siang, kita akan mengadakan ibadah Star Kids yang dapat diakses melalui YouTube channel GPKDI Kota Pujian. Pada hari Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel Youth jam 7 malam yang dapat diakses melalui Google Meet. Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel Keluarga Gabungan, yaitu keluarga muda dan keluarga senior yang dapat diakses melalui Google Meet jam 7 malam. Pada hari yang sama, kita akan mengadakan Komsel yang profesional jam 7 malam yang dapat diakses melalui Google Meet. Hari Kamis, tanggal 4 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan ibadah Blessing Woman jam 6:30 malam yang dapat diakses melalui Google Meet. Pada hari Jumat, tanggal 5 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan doa puasa pada jam 7:30 malam yang dapat diikuti melalui live streaming Facebook Group Prayer Meeting Kota Pujian. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel Teenager yang dapat diakses melalui Google Meet jam 5 sore. Dan kembali lagi pada hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan ibadah raya yang dapat diakses melalui YouTube channel GPKDI Kota Pujian jam 10 pagi.